Baik, selamat malam teman-teman. Di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai persepsi petani terhadap ketidakpastian harga tembakau Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jegawah, Kabupaten Jember. Nah, di sini untuk anggota dari kelompok 10 sendiri ada Muhammad Ali Yafi dengan NIM 191510601066. Terus ada saya, ada Yunus Septandana, NIM terakhir 19 NIM dengan NIM 191510601026 dan ada Riko Dwi Ariansyah 191510601094. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Untuk di sini penelitian tentang tembakau memiliki daya tarik untuk dibahas karena merupakan komoditas yang strategis dan penuh kontroversi. Mengingat di Kabupaten Jember memiliki potensi yang cukup bagus dalam komoditas tembakau sendiri. Nah, bisa dilihat teman-teman di tabel tersebut ya, untuk perbandingan antara kabupaten dalam produksi dan luas lahannya. Di sini ada Kabupaten Jember sebesar untuk produksinya sebesar 26.103 ton dan luas lahannya sebesar 13.392 ton. Untuk Kabupaten Pamekasan sebesar 18.984 ton untuk produksinya dan luas lahan sebesar 27.508 hektar. Terus untuk Kabupaten Sumeneb sebesar 7.707 ton dan luas lahannya sebesar 13.136 hektar. Menurut data BPS tersebut pada tahun 2018 sudah dilihat ya tadi bahwa Kabupaten Jember memiliki jumlah produksi sebesar 26.103 ton dengan luas lahan 13.392 hektar. Untuk perolehan ini membawa Kabupaten Jember sebagai salah satu pemasok yang berpotensi di kawasan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami menemukan sebuah fenomena permasalahan di bidang komoditas tembakau, di mana dapat dilihat jika potensi usaha tani komoditas tembakau di Kabupaten Jember yang cukup besar, seharusnya diimbangi dengan jaminan terkait dengan kepastian harga tembakau sehingga kerugian petani dapat diminimalisir. Untuk berdasarkan fenomena dan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, kami mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana tanggapan petani tembakau terhadap harga tembakau yang belum terjamin dan belum pasti. Kemudian ada bagaimana cara petani tembakau menghadapi ketidakpastian harga tembakau tersebut. Untuk tujuannya sendiri, menurut rumusan masalah tadi ya, untuk mengetahui tanggapan petani terhadap harga tembakau yang belum terjamin dan belum pasti, dan untuk mengetahui cara petani tembakau menghadapi ketidakpastian harga tembakau. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan saya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya pada bab 2 ini tinjauan pustaka akan saya jelaskan dengan saya Riko Dwi Ariansyah dengan materi 1094. Di sini dalam penelitian terdahulu kelompok kami ini menggunakan dua, yaitu dari Rondi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Asymmetric Information and Farmers Participation in Tobacco Contract Farming, dan juga Hasan dan Darwanto tahun 2013 yang berjudul Prospek dan Tantangan Usaha Tani Tembakau Madura. Di penelitian terdahulu yang pertama ini menyimpulkan bahwa penataan kontrak farming tembakau di Jember akan menjelaskan bahwa informasi asimetris di dalamnya kemudian ditemukan ada masalah pada kontrak farming tersebut, sehingga meningkatkan biaya pemantauan bagi perusahaan. Yang kedua ini, pada penelitian terdahulu yang kedua dari Hasan dan Darwanto tahun 2013 yang berjudul Prospek dan Tantangan Usaha Tani Tembakau Madura, menyimpulkan bahwa adanya masalah dari pertentangan kelompok anti rokok, karena pada satu sisi tembakau juga menyumbang perekonomian di Indonesia, namun di sisi lain juga dari produk tembakau ini rokok mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Ya, selanjutnya ke landasan teori. Di sini kelompok kami menggunakan 7 landasan teori sebagai pendukung dari penelitian kelompok kami. Yang pertama ini karakteristik tembakau. Komoditas tembakau ini termasuk tanaman semusim, dan komoditas tembakau ini dibedakan
menjadi dua menurut musim penanamannya, yaitu tembakau naos dan tembakau foros. Selanjutnya budidaya tembakau. Budidaya tembakau meliputi dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Di sini budidaya tembakau ini membutuhkan pemeliharaan, yaitu seperti pengairan, dosis pupuk itu pada waktu yang pas seperti itu. Dan musuh dari tanaman tembakau ini ulat pupus. Lanjut ke persepsi. Persepsi ini adalah suatu proses yang diawali dengan insting atau penginderaan, di mana proses tersebut terjadi ketika diterimanya stimulus dari setiap individu. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran tidak hanya kegiatan jual beli dan periklanan, melainkan menjalankan bisnis guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, bisa juga dengan menetapkan harga dan mendistribusikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ke permintaan. Teori permintaan ini yaitu jumlah barang yang dibeli oleh konsumen dan bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan telah ditentukan. Selanjutnya ke teori penawaran. Teori penawaran itu jumlah yang akan dijual dengan tingkat harga tertentu kepada konsumen. Dan yang terakhir, teori kemitraan. Seperti yang sudah kita ketahui, kemitraan ini suatu strategi yang dilakukan oleh pengusaha agar cara hubungan pengusaha lain dengan pengusaha lainnya itu tetap ada gitu hubungannya dalam rangka untuk meraih keuntungan bersama-sama. Oke, sekian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan yaitu di bab 3 metodologi penelitian. Di sini penentuan daerah penelitian kami mengambil Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jegawah, Kabupaten Jember. Kenapa? Karena di sini itu terdapat masalah yaitu harga yang tidak pasti, dan juga ini terbukti sudah diangkat oleh kabar berita lokal. Di sini kami menentukan daerah penelitian itu menggunakan purposive sampling metode, yaitu penentuan daerah secara sengaja terencana dengan dasar pertimbangan yang digunakan oleh peneliti. Pertimbangannya itu tadi karena sudah ada yang mengangkat berita tentang masalah ini di sebuah berita kabar. Oke, langsung saja ke metode penelitian. Di sini kami menggunakan deskripsi kualitatif. Kenapa? Karena di sini kami ingin menggambarkan suatu kelompok manusia atau objek yang ada di daerah tersebut, peristiwa, kenapa sih terjadi suatu masalah itu. Lalu di sini kami menggunakan jenis studi kasus yang menggali suatu fenomena tertentu. Langsung saja kita masuk ke penentuan informan. Maksud saya di sini. Di sini kami menggunakan populasi purposive sampling, di mana kami memilih suatu informan yang sesuai ciri-ciri, di mana ciri-cirinya itu petani yang mewakili bisa menggambarkan suatu peristiwa tersebut. Lalu di sini ada pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada analisis data. Di sini analisis data ini kita menggunakan teknik dari Miles Huberman, yaitu di mana yang pertama mengumpulkan data, lalu melakukan penyajian data, melakukan reduksi data, lalu melakukan kesimpulan-kesimpulan. Oke, sebelum disajikan kita melakukan keabsahan data agar lebih terpercaya datanya. Di sini ada 4 kriteria, yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan juga kepastian. Oke, masuk ke selanjutnya. Di sini ada metodologi terminologi, hampir sama kayak tadi di bab 2. Di sini ada kemitraan, yang mana suatu strategi dilakukan oleh pengusaha dengan cara melakukan hubungan dengan pengusaha lainnya. Lalu di sini ada usaha tani tembakau, merupakan kegiatan petani mengusahakan komoditas tembakau. Lalu ada produksi tembakau, kegiatan budidaya tembakau yang dikerjakan petani.
Dan di sini ada responden, yaitu merupakan seorang informan yang digunakan sebagai kunci untuk menjawab rumusan masalah. Lalu di sini ada pemasaran. Pemasaran itu sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa yang dijual. Kegiatan menekan harga dan mendistribusikan barang. Oke, di sini ada permintaan. Permintaan ini merupakan sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar. Selanjutnya ada persepsi, yaitu merupakan suatu proses yang diawali dengan pemilikan insting atau pengindra yang nantinya dapat terjadi pada saat diterimanya stimulus oleh individu, dan setelah informasi diterima maka informasi tersebut diolah, yang dikemukakan oleh narasumber atau informan yang diteliti. Yang terakhir ada penawaran, yang dimana penawaran ini yaitu sejumlah barang atau jasa yang akan dijual dengan tingkat harga tertentu yang dapat ditawarkan oleh produsen sesuai dengan kesepakatan pada periode yang sudah ditentukan. Itu tadi bab 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.